Selanjutnya adalah berdasarkan kajian literatur dan analisis bab 1, ada beberapa skripsi mahasiswa, yaitu mampu menjabarkan kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Nah, pemilihan judul itu ada pertama adalah yang dibahas tentang kriteria judul. Nah, kriteria judul di sini itu mencakup judul skripsi atau tesis minimal mengandung satu variabel konsekuensi atau dependen yang dirumuskan dalam kalimat pernyataan secara jelas dan ringkas atau maksimal 10 kata, jadi tidak boleh panjang dan maksimal itu hanya 10 kata. Dan topik yang dibahas pada judul yang diteliti mengandung masalah yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit dan belum banyak diteliti orang. Kenapa? Supaya lebih menarik dan lebih tertarik untuk dilihat. Juga diungkapkan dengan kalimat yang simpel, tetapi mampu menunjukkan dengan jelas independen variabel dan independen variabelnya, independen dan dependennya. Judul juga harus dapat menunjukkan problematik yang terkandung di dalam tema yang akan diteliti. Sebaiknya judul juga dibuat dengan kalimat yang ganda. Ada dasar dalam merumuskan judul penelitian. Tadi kriteria atau ciri-ciri pemilihan judul juga ada dasarnya. Ada 3 dasar. Yang pertama adalah problema deskriptif, problema komparatif, dan problema asosiatif atau korelatif. Problema deskriptif ini untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut. Sedangkan problema komparatif itu problema untuk membandingkan dua fenomena atau variabel atau lebih. Sedangkan problema asosiatif atau korelatif itu merupakan problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang masalah. Masalah sendiri mempunyai pengertian yaitu rumusan yang mempertanyakan atau fenomena atau kesenjangan baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait dengan yang lainnya, mungkin sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Jadi ada fenomena yang dibahas dalam rumusan masalah. Selanjutnya ada kriteria rumusan masalah yang baik. Yang pertama, kontribusi dalam aspek pengembangan teori baru, perbaikan metode, atau manfaat dan implikasi aplikatif. Itu merupakan kriteria masalah yang baik dan sangat berkontribusi apabila merupakan dibahas tentang pengembangan teori baru dan perbaikan materi dan manfaat. Juga kriterianya itu originalitas, yaitu tentang masalah yang diteliti, kerangka konsep, dan pendekatannya. Juga tentang pernyataan permasalahannya, ada pernyataan penelitian, gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena terukur. Sedangkan untuk aspek kelayakannya yaitu dapat dijawab pertimbangan waktu dan biaya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, juga daya dukung fasilitas dan sumber lain. Dan ada sumber masalah. Ada dalam perumusan masalah juga ada sumber-sumber yang kita dapatkan bisa dari pengalaman pribadi, lanjutan atau perluasan penelitian yang pernah diteliti, sumber kepustakaan dari buku, teks, jurnal, laporan penelitian, dan lainnya. Dapat dari forum peneliti, pertemuan ilmiah dan diksi, observasi dan pengalaman langsung dan praktek, perubahan paradigma dan pendidikan, fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat, deduksi dan teori. Jadi sangat banyak sumber-sumber ide masalah yang dapat kita dapatkan untuk penelitian yang akan kita buat. Juga cara untuk menentukan masalah yang pertama adalah dapat dicari melalui panca indera, yaitu dapat pengamatan, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah. Yang pertama adalah masalah tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti, tergantung pada ada tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada tidaknya teori yang dilakukan itu kan hanya sekedar teori. Juga ada tidaknya kegunaan dalam untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Dan yang perlu diperhatikan yang kedua adalah manageability, yaitu cukup dana,
cukup waktu, cukup alat, cukup bekal, cukup kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Jadi jika hal ini tidak terpenuhi, mungkin sebaiknya tidak, karena dana, waktu, alat, dan lainnya itu sangat perlu kita perhatikan supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kita bahas dalam bab 1 kali ini adalah dasar menyusun latar belakang. Ada beberapa dasar yang dibahas pada kali ini, ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Yang pertama kita bahas tentang aspek filosofis. Nah, aspek filosofis ini pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus diperhatikan, dan ini merupakan dasar dari menyusun latar belakang. Juga ada aspek yuridis, yaitu mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut GAP, yaitu ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Dan aspek yang ketiga atau dasar yang perlu diperhatikan dalam menyusun latar belakang adalah aspek historis, yaitu kejadian yang terjadi pada masa lampau menghasilkan efek pada masa sekarang. Tentu jika ada sebab pasti ada akibat. Jadi jika ada sesuatu di masa lalu, bisa saja sampai sekarang masih dapat berdampak atau dapat berefek. Selanjutnya juga pada aspek historis ini memberikan penjelasan mengapa masalah saat ini muncul. Itu akan menjelaskan masalah pada masa lalu. Selanjutnya adalah aspek empiris. Nah, pada aspek empiris ini, kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan, karena berbeda dengan kondisi ideal atau sesuai aspek normatif. Selanjutnya juga aspek empiris akan tergambar gap atau ketimpangan antara normatif dan empiris, sehingga permasalahan yang diangkat dan dijadikan topik masalah penelitian tertera di bagian ini atau pada aspek empiris ini. Nah, ada juga langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian dalam pendidikan. Di sini ada 4. Ada langkah persiapan, konfirmasi awal, konfirmasi akhir, dan formulasi akhir. Yang pertama adalah langkah persiapan. Pada langkah persiapan, yang perlu kita lakukan adalah formulasikan situasi problematik yang dihadapi. Atau kita dapat melihat kasusnya dulu bagaimana, terus kita formulasikan bagaimana. Setelah diformulasikan, kita identifikasi kesenjangan yang ada. Setelah itu, kita pelajari kepustakaan dan sumber informasi lain berkaitan dengan kenyataan problematik tadi. Kemudian jelaskan secara rinci dan luas situasi kajiannya, sehingga semua hal yang mempengaruhi rendahnya kemampuan meneliti seseorang dapat teramati. Jadi setelah diformulasikan, diidentifikasi, selanjutnya kita cari sumber informasi yang berkaitan dengan problematik tersebut. Nah, dari 3 butir tadi dipilih inti permasalahan apa yang paling utama. Pasti sangat banyak permasalahan-permasalahan atau penyebab masalah dari kajian tersebut. Jadi kita pilih bagaimana apa atau yang mempengaruhi sub masalah yang lain. Kemudian pertajam dan diformulasikan dalam rumusan permasalahan penelitian, atau lebih kita runcingkan lagi apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan kita bahas. Setelah langkah persiapan selanjutnya adalah kita konfirmasi awal. Apakah rumusan masalah yang telah disusun telah memenuhi kriteria rumusan tepat? Apakah rumusan masalah memungkinkan jawaban lebih dari satu? Apakah berwujud pernyataan jelas, tajam, akurat? Apakah cukup berbobot? Dan mempermasalahkan hubungan antara 2 variabel atau lebih? Dan apakah dimungkinkan untuk diteliti? Selanjutnya, setelah konfirmasi awal, kita lanjut ke konfirmasi akhir. Kita harus mengkonsultasikan hasil rumusan masalah yang disusun pada konfirmasi awal kepada kolega, senior, pembimbing tentunya, atau siapa saja yang dirasa berkompeten di bidang ilmu yang akan diteliti.
Nah, setelah sudah dikonsultasikan, kita lanjut ke formulasi akhir. Nah, formulasi akhir ini dirumuskan kembali permasalahan penelitian yang telah mendapat berbagai pertimbangan, saran, nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten. Jadi setelah fix dan telah mendapat bimbingan dari siapapun, dari pembimbing atau yang lainnya, maka rumusan masalah ini dapat kita fixkan atau kita tetapkan. Nah, pada batasan masalah penelitian ada pada bab 1. Maksud dari batasan masalah penelitian adalah merupakan pembatasan ruang lingkup masalah sebagai akibat dari keterbatasan yang dimiliki peneliti, di mana dapat saja masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat disetujui semua, sehingga perlu ditetapkan batasan dalam suatu penelitian agar penelitian memiliki fokus atau tidak melebar pada suatu kondisi tertentu. Jadi harus dikerucutkan atau dipertajam apa yang akan dibahas, masalah apa yang akan kita teliti, maka supaya tidak melebar nantinya kemana-mana yang akan kita bahas. Nah, sebenarnya ada alasan kenapa ada batasan pendidikan, yaitu karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, bahan, peralatan, dan sebagainya. Tidak mungkin pada suatu masalah atau suatu yang akan kita bahas semuanya. Kita harus membahas satu masalah atau yang memang yang perlu kita bahas di sana, dikerucutkan supaya permasalahan yang akan kita bahas itu tidak terlalu luas, karena mencakup tadi adanya waktu, keterbatasan waktu juga mungkin bisa terlalu lama jika kita membahas semua permasalahan itu, biaya dan tenaga juga tentunya. Ada tahapan membatasi masalah. Yang pertama adalah identifikasi dan klasifikasi masalah yang akan dikaji, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Setelah mendapat cara membuat definisi operasional, kita dukung permasalahan dengan data sesuai dengan lapang secara rinci. Setelah itu, terakhir tahapannya adalah deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan. Membatasi batasan ini tadi udah ada alasannya juga, pasti punya fungsi. Nah, fungsinya adalah membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, memfokuskan pada satu persoalan, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, menghasilkan sebuah permasalahan yang diselesaikan, juga gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, dan pemecahan masalah ini. Mungkin sekian saja dari batasan masalah penelitian. Selanjutnya yang kita bahas ada rumusan masalah penelitian. Dalam rumusan masalah penelitian ini ada berbagai jenis. Ada jenis deskriptif, asosiatif, dan masalah komparatif. Nah, dalam masalah deskriptif ini mempunyai pengertian yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Misalnya, rumusan masalah yang akan kita buat adalah bagaimanakah sikap mahasiswa terhadap kebijakan kampus Merdeka? Yang kedua, seberapa tinggi efektivitas kebijakan ganjil genap di Jakarta? Dan yang terakhir, contohnya adalah seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan RSUD rujukan COVID-19? Nah, itu adalah beberapa contoh dari masalah deskriptif. Selanjutnya kita lanjut pada masalah asosiatif. Nah, masalah asosiatif ini merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, hubungan interaktif resepsional, atau timbal balik. Setelah masalah deskriptif, asosiatif, kita lanjut kepada masalah komparatif. Nah, masalah komparatif kali ini merupakan masalah atau penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya
adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri BUMN dan swasta? 1 paralel pada 3 sampel. Ada yang kedua, adakah kesamaan antara promosi antara perusahaan A dan B? Selanjutnya, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Itu merupakan 2 variabel pada 2 sampel. Dan selanjutnya, adakah perbedaan kenyamanan naik kereta api dan bus menurut berbagai kelompok masyarakat dan yang lainnya? Itu merupakan contoh dari masalah komparatif. Nah, pada bab 1 juga terdapat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengubah kesimpulan yang diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Ada sifat-sifat yang harus dipenuhi pada tujuan penelitian, yaitu spesifik, terbatas, dapat diukur, dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Juga, dalam tujuan penelitian ini ada macam-macamnya, dipandang dari usaha yang membatasinya. Ada macam eksplorasi, yaitu peneliti memilih tujuan eksplorasi karena ada 3 macam maksud. Ada maksud. Yang pertama adalah memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami. Yang kedua, menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Yang ketiga, mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam hasil penelitian eksplorasi. Nah, ada macam eksplorasi dan ada macam deskripsi. Nah, deskripsi ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Juga ada macam prediksi. Nah, prediksi ini mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung tentang sesuatu dengan mengetahui berdasarkan hal yang lain. Ya, itu seperti hubungan X dan Y. Dan selanjutnya ada eksplanasi. Eksplanasi ini mengkaji hubungan sebab akibat di antara 2 fenomena atau lebih. Dan macam yang terakhir adalah aksi. Nah, dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menetapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Nah, ini merupakan tujuan penelitian. Di sini kita akan membahas tentang kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan. Tentu sangat banyak kegunaan atau manfaatnya. Jadi kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu, sehingga bisa dilakukan pencarian solusi untuk mengatasinya. Jadi, penelitian pendidikan ini membahas tentang penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi tertentu. Kenapa diteliti? Bisa kemungkinan permasalahan dari instansi ini juga dirasakan oleh instansi lain. Jadi kita melakukan penelitian pendidikan. Jadi setelah diteliti dan setelah mendapatkan hasil, maka permasalahan yang dapat bermanfaat ke instansi lain yang juga merasakan permasalahan ini. Juga sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Dan sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan, di mana bagaimana perkembangan dilakukan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi juga mengungkapkan permasalahan dihadapi dan dapat dicari solusinya, bagaimana dikembangkannya, bagaimana cara mengatasinya. Dan juga yang terakhir adalah sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, seperti dalam hal pembiayaan, peralatan, perbekalan, serta tenaga kerja yang baik, yang mana sangat berperan untuk keberhasilan dalam bidang pendidikan. Jadi penelitian pendidikan ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak fungsinya. Selain yang telah kita jelaskan tadi, yang telah kita baca tadi atau dengarkan, selain untuk dapat mengatasi
atau mengembangkan, mencari solusi, juga dapat mengetahui bagaimana bentuk pendidikan pada suatu daerah tersebut. Jadi pemerintah juga tahu apa kekurangannya dan dapat mengatasinya atau lebih meningkatkan kualitas pendidikan di tempat tersebut.